Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, baik, silakan bimbing doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuhrijuni min dulwatil wahmi tujuhni min nuril fahmi wa tudhuli ma askala tayuk hama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamu ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ali nuril muslimin bisyani nuri kulli lamatin wa nafasin adada ma wasya'urimullah. Allahumma inna nas'aluka fa'unan ladunni wal masfukus sofiyani wa ahyaruni. Allahumma inna bil ilmi wa zainna bil ilmi wa inna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikat qarabina rabbaya rahim ya rabbaya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semuanya sehat karena sekarang cuacanya cukup ekstrim ya. Jadi saya harap kalian tidak makan sembarangan atau jajan yang sembarangan. Ya, karena dengan kalian jajan sembarangan atau minum-minum es sembarangan, imun kalian tidak bagus, bisa menimbulkan atau mengakibatkan kalian mudah terserang penyakit. Oke, jadi sebelum itu saya absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Muhammad Zaki. Oke, Syafiq Mubarak. Muhammad Abni Pratama. Muhammad Nizar. Reza Dian. Reza Cahyadi. Arsyad Wahmi. Ihsan Kamil. Taufik. Hadir. Fauzan. Kemudian Humairah. Bilkis. Mawar. Siti Fatimah. Cici. Dwi Aryani. Triana Dewi. Wanda. Royatifa. Rosanda. Oke, baik. Semua hadir. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalian melihat sisi kanan dan sisi kiri lingkungan belajar kalian. Apabila ada plastik, bekas-bekas bungkus sampah yang masih berserakan, silakan diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Oke, gimana kondisi kelasnya? Sudah nyaman? Sudah siap kalian untuk belajar? Siap. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, sebelum belajar kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Oke, baik. Ada yang ingin mengajukan kesepakatan kelas seperti apa sebelum kita belajar? Silakan angkat tangan. Oke, Arsyad silakan. Ya, mengangkat tangan saat ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Ada yang kedua? Kesepakatan yang kedua? Ya, baik. Oke, memperhatikan teman apabila menyampaikan pendapatnya. Ada lagi kesepakatan yang ketiga? Silakan. Ya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Artinya kalian harus sepenuhnya mengikuti kegiatan belajar ini, aktif, melakukan diskusi dan tanya jawab. Benar. Oke, kita sepakati ya semuanya ya, sepakat? Sepakat. Oke.
sebelum kita belajar memasuki kegiatan pembelajaran ini, kita pernah belajar, sebelum materi ini kita sudah belajar yang namanya kebutuhan. Materi yang sebelumnya yaitu materi kebutuhan. Masih ada yang ingat apa itu kebutuhan? Silakan Wanda. Ya, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau yang wajib dipenuhi. Ada jenis-jenis kebutuhan. Ada yang masih ingat apa itu jenis-jenis kebutuhan? Ya, silakan Apni. Ya, betul. Ya, berdasarkan subjek, benar, dan sifat pemenuhan. Jadi, jenis-jenis kebutuhan dibagi menjadi 4. Ada kebutuhan berdasarkan sifat, kebutuhan berdasarkan subjek, kebutuhan berdasarkan kepentingannya, dan kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan kepentingannya, apa nih? Ya, betul. Ya, kebutuhan tersier yang terakhir. Jadi kebutuhan berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan itu tadi, ada kaitannya dengan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Apa ya? Ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Mawar? Kegiatan ekonomi adalah? Kegiatan ekonomi adalah, ada teman yang lain? Silakan. Distribusi. Taufik? Distribusi. Di antaranya ada distribusi. Lainnya? Betul, produksi. Kemudian? Konsumsi. Dan konsumsi. Baik. Di sini ada gambar. Oke, perhatikan gambar. Ada peti kemas yang sedang diturunkan dari kapal dan siap dibawa ke sejumlah mobil. Tentu sebelumnya kalian waktu SMP atau MTS pernah mempelajari kegiatan ini, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi apa yang terjadi pada gambar ini? Silakan. Oke, Bilkis. Oke, benar ya. Jadi kegiatan yang terlihat pada gambar ini adalah kegiatan distribusi. Selanjutnya, amati gambar berikut. Mulai dari langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan gambar tersebut. Terlihat adalah proses pendistribusian suatu barang. Kemudian coba jelaskan. Perhatikan dulu ya, baru nanti dijelaskan. Kalau bisa silakan angkat tangan. Baik, silakan Nizar. Lalu barang tersebut diantarkan ke agen-agen bertujuan untuk dijual dan mendapat keuntungan. Bisa juga barang tersebut diantarkan lagi ke pasar agar banyak konsumen yang membeli barang tersebut. Oke, benar ya, sudah sesuai gambar dan alurnya. Itu adalah proses pendistribusian suatu barang. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, menguraikan konsep distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, menguraikan konsep konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya punya game, punya clue untuk kalian jawab. Saya mau kalian fokus, kemudian konsentrasi. Clue-nya adalah muter-muter. Yang sudah tahu jawabannya, jangan beritahu temannya, oke cukup disimpan. Clue-nya adalah muter-muter. Oke, 2 tambah 2, 4. Ya kan? 5 tambah 2, 5 tambah 2, yang yakin? 2 tambah 2, 4. 5 tambah 2,
Yang yakin? 7, benar. Ya kan? Kemudian kalau 12 tambah 1? 1. Yang sudah pernah menjawab, diam. Cluenya adalah muter-muter. Kalau 12 tambah 1 adalah 1. Kalau 14 tambah 2. Siapa? Angkat tangan. 4. Oke. Masih ada yang belum paham? Masih. Oke. Cluenya adalah muter-muter. Jangan dibagikan ke temannya ya. Cukup yang sudah paham. Oke. Nanti ini ada masih 2 kali kesempatan. Nanti yang terakhir bisa jelaskan kenapa bisa jawab seperti itu. Fokus, konsentrasi, cluenya adalah muter-muter. Kalau 12 tambah 2 adalah berapa tadi? 4. Iya kan? 12 tambah 2 adalah 4. Kalau 15 tambah 2? Iya, betul, 5. Ada yang masih belum paham? Sekali lagi ya, ini terakhir ya. Terakhir ya kesempatannya ya. Cowoknya belum jawab. Oke, baik. Cowoknya belum jawab. Perhatikan cluenya adalah muter-muter. Tadi terakhir berapa? 15 ditambah 2. Berapa tadi? 5. 15 tambah 2 adalah 5. Cluenya adalah muter-muter. Kalau 19 ditambah 2. Oke, cukup. Perempuannya cukup. Satu lagi kesempatan terakhir. Cluenya adalah muter-muter. Terakhir ya. Kasih kesempatan buat laki-laki. Kalau 19 tambah 2 adalah 9. Kalau 20 tambah 2. Salah. Berapa? 10, Arsyad. Kenapa 10? Cluenya adalah muter-muter. 20 tambah 2 sama dengan 10. Bisa jawab, masa nggak ngerti ininya, definisinya? Ayo, Arsyad. Ada yang tahu jawabannya? Karena mengikuti arah jarum jam. Cluenya adalah muter-muter. 20 tambah 2 sama dengan 22. Kalau ada jam berarti adalah jam 10 apa? 10 malam. Oke, paham ya? Oke, paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, kita masuk ke materi inti. Perhatikan. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti yang kita tahu, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap pagi tentunya kalian sering melihat ibu menyiapkan sarapan. Misalnya membuat nasi goreng. Kegiatan ibu mengolah nasi menjadi nasi goreng merupakan salah satu contoh kegiatan produksi. Contoh lain kegiatan produksi, seorang penjahit mengolah kain menjadi baju. Kegunaan kain akan bertambah jika sudah diolah menjadi baju. Dari kedua contoh tersebut, dapatkah kalian simpulkan apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah
apabila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Kegiatan produksi akan berjalan jika ada produsen. Sekarang, apa itu produsen? Produsen adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi, yakni menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus ingat 3 hal, yaitu yang pertama, what. Artinya, produsen harus memikirkan barang-barang apa saja yang akan diproduksi dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk memproduksinya. Yang kedua, how. Artinya, produsen harus memikirkan bagaimana barang tersebut bisa diproduksi. Hal ini berkaitan dengan pemilihan tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga jual yang murah. Yang ketiga, who. Artinya, setelah barang selesai diproduksi, produsen harus memikirkan kepada siapa barang produksi tersebut akan didistribusikan. Untuk itu, seorang produsen perlu mengadakan promosi agar barang hasil produknya dikenal dan disukai oleh masyarakat. Lalu, apa tujuan produsen melakukan kegiatan produksi? Tujuan produsen melakukan kegiatan produksi antara lain adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, untuk menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi terdiri dari faktor produksi asli, yaitu faktor alam dan faktor tenaga kerja, dan faktor produksi turunan, yaitu faktor modal dan faktor kewirausahaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya seperti tanah. Manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Hutan, yang dapat menghasilkan bahan mentah berupa kayu. Barang-barang tambang, seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Air dapat digunakan untuk pengairan atau pembangkit listrik. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja terbagi menjadi tenaga kerja terdidik atau skilled labor, merupakan tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya dokter, guru, polisi, dan tentara. Tenaga kerja terlatih, trained labor, merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, supir, dan penjahit. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan secara khusus. Contohnya adalah seperti pembantu rumah tangga, tukang sampah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor produksi modal. Modal adalah segala sesuatu yang berkaitan dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses produksi, seperti uang, gedung, dan mesin. Dan yang terakhir, keempat, faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Oke, baik. Yang pertama, kegiatan produksi yang kita bahas adalah
Kegiatan ekonomi yang kita bahas yang pertama yaitu kegiatan produksi. Baik, ada yang ditanyakan terkait penyampaian dari video pembelajaran tadi? Silakan Mawar. Oke, apakah kegiatan bercocok tanam seperti bertani gitu ya maksudnya Mawar? Apakah bisa dikatakan kegiatan produksi? Ada yang bisa bantu menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Fauzan. Ya, bisa. Oke, karena ya, benar. Karena dikatakan produksi yaitu bertani itu dia mengolah lahan pertanian, kemudian ditanami benih yang awalnya cuman benih padi, kemudian dia jadi tumbuh dan berkembang menjadi padi. Kalau sudah dipanen baru menjadi beras. Beras diolah lalu menjadi nasi. Nah, dari nasi itu kemudian diolah lagi menjadi makanan yang kalian suka, misalnya nasi goreng, nasi liwet, bisa juga ya, nasi uduk, nasi kuning, dan lain sebagainya. Nah, 3 hal yang penting harus kalian ingat atau yang harus produsen yang harus produsen lakukan supaya kegiatan produksinya itu berjalan lancar. Apa tadi yang pertama? Silakan. What? Silakan Bilkis. How? Sama warm. Yang pertama what? Yang kedua ada how, bagaimana. Yang ketiga ada who, untuk siapa. Jadi jelas seorang produsen itu harus menentukan yang pertama adalah apa. Barang apa yang mau dibuat. Yang gambar pada penjelasan tadi ada kulit ya, yang kemudian diolah menjadi sepatu. Kemudian yang kedua bagaimana. Untuk mengolahnya harus berpikir bagaimana sih kita memproduksi ini, bagaimana sih supaya ini produksi kita lancar, apakah menggunakan manual dengan orang menjahit sendiri atau menggunakan mesin, itu harus dipikirkan. Kemudian untuk siapa, jadi tujuannya jelas, sepatu ini ukurannya dari sekian sampai sekian, sepatu ini terbuat dari bahan kulit. Misalnya apa keuntungannya, nanti apa kelebihannya, untuk siapa dibuatnya sepatu ini. Tujuannya adalah untuk orang-orang kantoran misalnya. Tujuan customernya, target pemasarannya untuk siapa. Makanya di situ harus ada yang namanya promosi. Jadi jelas ini barang ditujukan untuk siapa kayak gitu. Masa ada sepatu kulit nanti ditujukan untuk baby yang newborn gitu kan, nggak mungkin ya, nggak ada ya. Jadi harus sesuai. Makanya di situ ada 3 hal penting yang harus dipikirkan. Ada apa, bagaimana, dan untuk siapa. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Lanjut kita ke kegiatan ekonomi yang kedua, materi tentang distribusi. Sekarang kita akan bahas salah satu dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan distribusi. Coba kalian pikirkan, bagaimana pabrik baju bisa menyalurkan bajunya hingga sampai ke tangan kalian. Itu semua bisa terjadi karena adanya kegiatan distribusi. Lalu, apa itu kegiatan distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sementara pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Lalu, apa tujuan dari kegiatan distribusi? Tujuan dari kegiatan distribusi antara lain adalah yang pertama, menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa bisa terpenuhi. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Sekarang, siapakah yang disebut dengan distributor? Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi. Adapun lembaga-lembaga distribusi antara lain adalah: pertama, pedagang. Pedagang adalah distributor yang memiliki barang dari produsen dengan tujuan untuk dijual kembali atas namanya sendiri.
Pedagang itu sendiri terbagi menjadi pedagang besar dan pedagang eceran. Mari kita bahas satu persatu. Pedagang besar atau grosir adalah orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya lagi kepada pedagang yang lebih kecil. Sementara pedagang eceran atau retailer adalah orang atau lembaga yang menjual dagangannya langsung kepada konsumen secara satuan. Lembaga distribusi yang kedua adalah perantara khusus. Adalah lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, namun tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku terjual. Distribusi yang ketiga adalah importir dan eksportir. Importir adalah orang atau badan usaha yang membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Sedangkan eksportir adalah orang atau badan usaha yang menjual barang ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa jenis distribusi yang bisa dilakukan agar barang bisa sampai kepada konsumen. Lalu, jenis-jenis distribusi apa saja yang bisa dilakukan? Jenis-jenis distribusi. Pertama, distribusi langsung adalah distribusi yang dilakukan secara langsung dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya, tukang bakso yang langsung menjual dagangannya ke konsumen. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Contohnya adalah petani sayur yang menjual sayurannya ke pedagang sayur keliling supaya barang dagangannya bisa sampai ke masyarakat. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Jenis distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara, sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Contohnya seperti pabrik minuman yang menjual produk minumannya kepada konsumen melalui beberapa agen atau kepada sales terlebih dahulu. Oke, baik. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi. Kegiatan distribusi jenisnya ada 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan yang terakhir distribusi tidak langsung. Apa tadi kegiatan distribusi? Kegiatan menyalurkan barang. Kegiatan distribusi langsung, contohnya pedagang bakso, dia membuat baksonya sendiri, dia mengolahnya sendiri, yang tadinya bahan mentah kemudian jadi bakso, kemudian pedagang baksonya ini keliling sendiri bawa gerobak. Jadi itu dia langsung menjualnya ke konsumen. Kemudian yang kedua, ada distribusi semi langsung. Apa tadi? Ya, pedagang sayur. Contohnya adalah pedagang sayur. Sayur itu awalnya dia dibeli dari petani sayur. Kemudian dikelilingkan lagi oleh pedagang sayur, baru bisa dibeli oleh konsumen. Yang terakhir ada distribusi tidak langsung, yaitu distribusi yang harus melalui perantara dulu. Di sini ada perantaranya, antara lain adalah agen atau sales tertentu ya. Ini ada contohnya adalah pabrik minuman dan minumannya yang dijual kepada beberapa agen atau sales terlebih dahulu. Jadi minum-minuman yang ada di swalayan atau yang ada di agen-agen kecil itu awalnya tidak serta-merta ada tiba-tiba di situ. Dia harus melalui beberapa kali distribusi, pendistribusian. Dia harus diterbangkan dulu misalnya, terus digudangkan dulu, disimpan dulu, baru disampaikan atau diantarkan ke swalayan. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup. Kita lanjutkan ke materi kegiatan selanjutnya, yaitu konsumsi. Tentunya, setiap pagi sebelum menjalani rutinitas, kita sarapan terlebih dahulu. Saat sarapan, tanpa sadar kita sedang melakukan salah satu kegiatan ekonomi loh. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan saat sarapan adalah kegiatan konsumsi.
Lalu, apa itu kegiatan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Sekarang kita cari tahu yuk, apa tujuan dari kegiatan konsumsi? Tujuan kegiatan konsumsi antara lain adalah yang pertama, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang secara sekaligus. Yang termasuk ke dalam kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara sekaligus adalah barang-barang yang habis pakai atau barang-barang yang tidak dapat bertahan lama. Sebagai contoh yaitu masker yang hanya dapat dipakai untuk satu kali pemakaian. Kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap atau berangsur-angsur. Yang termasuk ke dalam kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap atau berangsur-angsur, misalnya pemakaian barang yang tidak habis dalam jangka waktu yang singkat. Sebagai contoh yaitu pulpen yang dapat kita gunakan berkali-kali dalam jangka waktu tertentu sampai tintanya habis. Ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Tujuan utama dalam sebuah kegiatan pada konsumsi manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Kebutuhan jasmani seperti makanan dan minuman. Sementara kebutuhan rohani seperti hiburan dengan cara menonton TV dan sebagainya. Selanjutnya, yuk kita cari tahu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pola konsumsi. Faktor-faktor yang memengaruhi pola konsumsi antara lain adalah pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan seseorang akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah. Kedua, selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik, baik dalam hal berpakaian maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. Ketiga, harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat memengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Dan begitu juga sebaliknya. Keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kelima, jumlah anggota keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, lingkungan. Keadaan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah yang panas tentunya membutuhkan AC atau kipas angin, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah dingin. Perlu kita ketahui, kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif itu sendiri adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Oke, cukup. Jadi kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Faktor-faktor konsumsi dibagi menjadi 6, yaitu ada yang bisa menyebutkan? Silakan, Dwi. Satu. Ya, satu-satu dulu. Oke, yang pertama adalah tingkat pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan mempengaruhi kebutuhan yang akan dibeli atau kebutuhan yang akan dimanfaatkan. Misalnya, si A mempunyai
pendapatan di atas 5 juta. Si B mempunyai pendapatan di bawah 5 juta. Maka kebutuhannya juga menyesuaikan sesuai dengan kemampuan. Mungkin yang mempunyai kebutuhan di atas 5 juta, mempunyai pendapatan di atas 5 juta akan lebih banyak kebutuhannya. Sedangkan pendapatan yang di bawah 5 juta dia akan meminimalisir kebutuhan dia karena menyesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan yang dia punya. Sesuai dengan penghasilannya. Seperti itu ya. Yang kedua silakan. Reza. Selera dan gaya. Ada yang bisa ngasih contoh selera dan gaya mempengaruhi konsumsi seseorang? Selera dan gaya. Apni, bisa? Selera dan gaya. Kalau nggak mau sebut nama teman, boleh si A atau si B. Silakan. Silakan, Apni. Selera dan gaya. Seperti si A lebih suka di baju aksesoris gitu. Oh iya benar. Si B lebih suka main di sepeda motor gitu. Oh iya benar. Selera dan gaya kebutuhannya ini sangat bertolak belakang gitu ya. Stylenya sangat beda. Saya punya uang, saya gunakan untuk style, gaya atau berpakaian yang sesuai dengan style saya gitu. Sedangkan si B mungkin saya punya uang, saya gunakan untuk selera saya, ya saya gunakan untuk motor saya supaya ganteng, supaya bagus, gitu. Supaya termodif gitu ya, digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Selera dan gaya mempengaruhi. Aku nggak apa-apa agak kurang gimana gitu ya berpakaiannya, tapi motorku ganteng kayak gitu. Boleh. Ya nggak sih? Kalau misalnya si B, nggak apa-apa sudah aku pakai motor yang biasa aja, tapi kan aku stylenya pakai yang barang branded gitu misalnya. Itu juga berpengaruh terhadap pola pikir untuk membeli suatu barang, selera dan gaya. Yang ketiga, apa tadi? Silakan, Cece. Harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa juga mempengaruhi konsumsi. Yaitu kalau misalnya harganya terlalu tinggi, ada pola pikir orang tuh ngapain sih aku beli barang yang terlalu mahal, sedangkan pemakaiannya kurang tepat kayak gitu misalnya. Ada lagi yang keempat, silakan. Tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat itu juga mempengaruhi. Jadi kebutuhan pendidikan itu ya mempengaruhi kebutuhan kita. Semakin tinggi pendidikannya, kebutuhannya juga beda. Tentu kebutuhan perguruan tinggi ketika kalian nanti kuliah itu juga akan berbeda dengan tingkat pendidikan yang masih sekolah dasar adik kalian, ya kan kebutuhannya beda. Kalau sudah perguruan tinggi mungkin kalian butuh laptop, sedangkan yang sekolah dasar cukup menggunakan buku tulis, alat tulis yang sederhana seperti itu ya. Ada lagi? Silakan, Zaki. Jumlah anggota keluarga, benar, jumlah anggota keluarga. Jadi jumlah anggota itu mempengaruhi konsumsi. Si A jumlah keluarganya hanya orang tua, kedua orang tua, kemudian kakak dan adik, gitu ya, berarti ada 4. Kemudian si B jumlah keluarganya tuh misalnya 6. Ada kedua orang tua, kakak 2, adik 2, berarti berapa itu? Ya, 6 ya, cukup lah. Cukup 2, maksudnya yang 2 anak cukup ini tadi ya. Ini yang A, ini yang B. Tentu kebutuhannya beda. Yang ini konsumsinya misalnya kalau mau beli sate cukup misalnya 30.000 kayak gitu ya. Lumayan ya. Kemudian kalau yang si B tadi karena jumlah keluarganya cukup banyak ya kan. Dia belinya bisa 50.000 sampai 100.000 gitu ya karena jumlah anggota keluarganya cukup banyak. Yang terakhir. Silakan Umay. Ya, lingkungan. Benar. Lingkungan berpengaruh juga terhadap konsumsi seseorang. Misalnya kita terikut nih, lingkungan kita nih agak high class gitu ya misalnya. Barang-barangnya branded. Bisa jadi kita juga terpengaruh. Ini aku harus bisa sama seperti si A karena mereka menggunakan barang-barang yang branded. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi. Supaya juga kita membeli barang kurang lebih sama atau mirip gitu ya, kurang lebih bisa mengikuti gaya si A kayak gitu, itu juga mempengaruhi lingkungan. Jelas ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi untuk kalian bisa memahami materi ini, supaya kalian bisa mengingat, memahami, ini Ibu punya tips untuk kalian bisa memahaminya. Ini ya, ada, kalian bisa simak dulu atau boleh langsung mengikuti.
kita bernyanyi sama-sama. Tipsnya adalah kita bernyanyi. Jadi supaya kita mudah mengingatnya di materi kegiatan ekonomi ini, kalian kemudian mampu menjelaskan lagi dengan bahasa kalian, menjabarkan lagi. Ini adalah konsepnya seperti ini. Silakan perhatikan. Ini boleh langsung diikuti ya. Belum. Belajar kegiatan ekonomi bersama. Yang pertama produksi menghasilkan barang. Yang kedua distribusi menyalurkan barang. Yang ketiga konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen itulah pelakunya. Produksi, produsen, distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen itulah pelakunya. Oke, sekali lagi nih habis kita selesai. Belajar kegiatan ekonomi bersama. Yang pertama produksi menghasilkan barang. Yang kedua distribusi menyalurkan barang. Yang ketiga konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen itulah pelakunya. Produksi, produsen, distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen itulah pelakunya. Sekali lagi. Produksi, produsen, distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen itulah pelakunya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke tugas yang akan kalian kerjakan saat ini, saya mau kalian fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ulangi, tepuk 4. Tepuk 5. Oke, paham ya? Jelas? Ulangi sekali lagi. Lebih cepat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Masih ada yang salah. Terakhir. 2 kali tepuk 5. Nah, masih salah. Oke, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita bagi, yang sudah saya bagi. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan. Ya, agak ke sini ya, agak ke sini. Oke, baik. Perhatikan gambar yang ada di layar proyektor. Silakan. Ya, kok tiba-tiba gambar ini sih? Oke, yang pertama ada gambar 1, gambar 2, kemudian gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Boleh dilihat secara detail dulu. Gambar 1, gambar 2, diskusikan dengan kelompok masing-masing dan pilihlah satu gambar yang kalian akan identifikasi. Silakan diperhatikan dulu, disimak sambil berdiskusi. Kalian mau gambar yang mana, nanti angkat tangan. Bu, saya dari kelompok ini mau gambar yang nomor sekian. Ini gambar 3 dan 4, ini gambar 5 dan 6. Nggak harus berurutan ya, yang angkat tangan kelompoknya bebas. Saya dari kelompok ini mau gambar yang kesekian. Saya dari kelompok ini pilih gambar yang nomor sekian. Oke, silakan kelompok berapa ini? Kelompok 1. Gambar? Kami pilih
Oke, gambar 1 dipilih oleh kelompok 1. Ada lagi kelompok lain? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2 silakan pilih gambar. Ya, kelompok 2 memilih gambar 2. Lanjut. Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, memilih bengkel motor yaitu gambar keempat. Kelompok 3 memilih bengkel motor yaitu gambar yang keempat. Lanjut yang terakhir kelompok 4. Masih ada beberapa pilihan ini, silakan. Mau memilih yang keberapa? Bebas. Masih ada gambar 3, masih ada gambar 5, dan masih ada gambar yang ke-6. Oke, silakan. Kelompok 4. Memilih gambar nomor 5. Boleh, silakan. Berarti ini gambarnya Indomaret ya. Benar. Saya kasih waktu berapa? Kalian butuh waktu berapa? 20 menit. Maksimal 25 menit cukup ya? Cukup. Oke. 25 menit untuk mengerjakan soalnya. Ini LKBD-nya saya bagikan. Ini lembar peserta didik. Kelompok 1 tadi gambar yang ke? Yang 1. Kemudian kelompok 2 gambar yang ke? 2. Kelompok 3 gambar 4. Benar? Kelompok 4 gambar terakhir. Indomaret ya? Indomaret. Nanti bisa dikembangkan lagi ya. Oke, waktunya 25 menit. Silakan mulai dari sekarang. Jadi selesai. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan ya. Ditulis nama kelompoknya, nama kelompok sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1 gitu misalnya. Kelompok 1, kelompok 2 ditulis nama anggotanya. Anggota kelompoknya siapa-siapa aja. Kemudian silakan diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Saya kasih waktu 25 menit. Jangan terlalu lama ya nanti karena kalian juga harus mempresentasikan tugas ini. Untuk yang maju bisa perwakilan ya atau semua kelompok? Oke, baik. Jadi semuanya harus tampil, semuanya harus maju. Maksud saya satu kelompok semuanya ikut gitu ya. Bukan keempat-empatnya maju ke depan. Jadi ya satu kelompok anggotanya kan ada 5, jadi kelimanya itu maju ke depan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya. Sama aja bisa diedit itu. Pakai ini nggak apa-apa, pakai belajar sama aja kan kegiatan distribusi. Kalau pada gambar ini itu bisa juga distribusi, bisa konsumsi ya. Untuk yang kegiatan Indomaret juga ada 2. Nanti dikembangkan lagi aja.
Nggak apa-apa ya sambil latihan. Oke, waktunya 15 menit lagi ya. Apa itu? Iya, disimpulkan sekalian. Langsung disimpulkan ya dari hasil diskusi kalian. Nggak disalin di situ. Nggak apa-apa. Sambil dibawa, nggak boleh. Nggak boleh, semen nggak apa-apa. Boleh. Tapi nanti disertakan di sini ya, nanti buat dokumentasi. Pembuktian. Ya, di tempat lembar jawabannya. Ya. Dan kami juga mengajak teman-teman sekalian lebih semangat lagi dalam belajar ekonomi. Apakah kita akan terus diam saat negara yang telah menjadi negara maju dengan ekonomi yang besar? Ya. Dan apakah kita akan terus diam saat negara kita masih menjadi negara berkembang dengan ekonomi yang masih pas-pasan saja? Boleh. Semua sesuai dengan kita. Maka dari itu kami mengajak teman sekalian agar lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, boleh.
Nanti majunya saya beri waktu 3 sampai 5 menit ya untuk maju ke depan presentasi. Yang audiensnya ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Silakan buka sesi tanya jawab bagi pematerinya. Oke, jangan lupa diberi kesimpulan ya. Boleh dibawa cakarannya nanti kalau maju ke depan. Sudah. Disimpulkan ya. Untuk maju nggak perlu sesuai kelompoknya ya. Jadi kelompok berapa dulu, kelompok siapa dulu yang siap, silakan langsung maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nggak harus berurutan sesuai kelompok satu harus maju dulu, kelompok satu tidak. Kalian harus boleh bebas sesuai dengan mana yang siap duluan, sesuai dengan kesiapannya. Misalnya kelompok 3 mau maju dulu boleh. Nggak apa-apa, sama aja kan kegiatannya sama aja. Oke, waktunya 5 menit lagi. Setelah ini bebas kelompok berapa dulu yang akan maju. Tidak harus sesuai dengan kelompoknya, kelompok satu harus maju dulu, tidak. Jadi siapan sesuai dengan kesiapannya, misalnya kelompok 3 mau maju dulu, boleh saya beri waktu 3 sampai 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan sesuai dengan kesepakatan belajar kita di awal. Kemudian yang kelompok lain bisa memperhatikan.
Jadi nanti pas waktu presentasi di depan langsung disimpulkan apa menurut kalian kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Ya. 2-3 menit aja. Satu aja. Pertanyaannya satu. Satu kelompok yang maju pertanyaannya satu. Enggak langsung ditutup kalau nggak ada yang nanya. Kalau sudah cukup jelas pemaparan materinya bisa langsung ditutup. Sudah selesai? 3 menit lagi ya. Habis itu kita presentasikan. Kalian presentasikan sesuai dengan hasil diskusi kalian. Waktunya 3 menit lagi. Kelompok yang sudah siap maju silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siap? Sudah? Silakan kelompok berapa dulu yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, baik. Silakan maju ke depan yang siap mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 2 ternyata yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang maju pertama. Kelompok 2. Silakan maju, perkenalkan anggota kelompoknya. Oke, kelompok lain tolong diperhatikan temannya yang mau presentasi ke depan. Oke, baik, silakan. Di sini, agak maju ke depan ya, di sini. Di depannya proyektor sini, sini. Lewat situ boleh, lewat sini boleh. Ya, agak maju ke depan, nggak kelihatan kameranya. Ini nutupnya di mana yuk? Tutupnya ini mana? Enggak ada. Ini aja dah. Oke. Oke, kelompok lain silakan diperhatikan. Kelompok 2 sedang maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil analisis yang kami ambil dari gambar 2 tadi, yaitu mengenai pabrik air minum dalam kemasan atau ruhama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Mawar Lestari sebagai moderator. Di samping saya ada Naysila Sapitri sebagai pemateri pertama, Bilqis sebagai pemateri kedua, Siti Fatimah sebagai pemateri ketiga, dan ada Humaira sebagai notulis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naysila Sapitri. Menurut kelompok kami, kegiatan yang dilakukan oleh pabrik Rohama merupakan kegiatan produksi, yang dimana di dalam kegiatannya yaitu menghasilkan air minum di dalam kemasan, baik kemasan botol ataupun kemasan gelas. Kemasan tersebut di dalam kegiatan tersebut, dalam pabrik itu memiliki kegiatan produksi yang memiliki beberapa faktor produksi yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor produksi yang dalam pabrik Rohama tersebut. Yang pertama itu faktor alam, yaitu air. Jadi air yang diproduksi oleh pabrik Rohama ini bersumber dari mata air pegunungan yang biasa masyarakat sebut Gunung Rahmat. Yang kedua yaitu faktor tenaga kerja, yaitu penduduk sekitar yang sudah mengikuti pelatihan dan dibekali pengetahuan sesuai bidangnya masing-masing. Jadi penduduk sekitar sangat terbantu dengan adanya pabrik ini, mampu meningkatkan perekonomian mereka dengan mendapatkan upah atau gaji. Yang ketiga yaitu faktor modal, yaitu hasil ini terkait dengan bangunan yang letaknya strategis dan alat mesin modern yang digunakan. Terus yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan, yaitu timbul dari pemilik yayasan pondok pabrik untuk terus melakukan inovasi dan membantu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar. Adapun tujuan dari pendiri pabrik tersebut melakukan kegiatan memproduksi air adalah untuk memperoleh keuntungan. Selain memperoleh keuntungan, pendiri tersebut ingin menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar agar memiliki kesejahteraan tingkat masyarakat yang lebih baik. Iya. Baik, itu tadi adalah beberapa yang dapat kami sampaikan. Jadi di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, kelompok 1. Kami ingin bertanya, apakah berdirinya pabrik dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar? Ya, terima kasih. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Oke, bisa langsung dijawab. Oke, pertanyaan dari kelompok 1, apakah dengan adanya pabrik Rohama atau pabrik air yang ada di lingkungan sekitar sekolah ini memberikan dampak positif atau memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar? Silakan dijawab. Oke. Ayo, waktunya. Baik, saya Humaira akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 sekaligus memberikan kesimpulan dari presentasi analisis dari kelompok kami. Jadi, berdirinya pabrik Rohama ini memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar karena menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk kesimpulan kelompok kami, pabrik air Rohama merupakan contoh kegiatan produksi yang menghasilkan barang di sekitar kita. Beberapa faktor mendukung kegiatan produksi ini, contohnya faktor alam yaitu air sebagai bahan baku produksi ini yang berasal dari pegunungan yang biasanya disebut Gunung Rahmat dari masyarakat. Saya menghasilkan barang, pabrik air Rohama ini juga mendukung perekonomian masyarakat sekitar untuk tetap berkembang dan sejahtera. Oke, cukup? Silakan ditutup.
Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah maju ke depan. Oke, kelompok berapa lagi yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Kak, pos dulu, Pang, Kak. Pos dulu. Kenapa ini kesimpulannya jadi tulisan Arab? Oke, silakan kelompok selanjutnya yang ingin maju ke depan sesuai kesiapannya, nggak harus sesuai dengan kelompoknya. Bebas. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Sampaikan hasil diskusi, perkenalkan kelompoknya, anggotanya siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami seperti gambar yang di depan kami pilih, gambar tentang bengkel motor. Jadi langsung saja sebelum kami lanjut, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Pratama sebagai moderator. Di samping saya ada Ahmad Zaki sebagai materi pertama. Di sebelahnya ada Reza Dianova sebagai materi kedua. Ada Syafiq Mubarak sebagai materi ketiga. Dan Niza Ramadan Hadi sebagai materi keempat. Dan kesimpulan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu Muhammad Zaki. Berdasarkan ilustrasi gambar nomor 4, menurut kelompok kami, kegiatan ekonomi yang terjadi yaitu kegiatan produksi jasa. Karena menurut kelompok kami, bengkel tersebut menghasilkan jasa tenaga kerja yang mampu memperbaiki motor atau merawat motor. Adapun jasa yang ditawarkan oleh bengkel tersebut antara lain bore up, servis motor, tone up, dan lain-lain. Bagi produsen, jasa memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompeten merupakan faktor produksi yang sangat penting karena kemampuan mereka dalam memperbaiki kendaraan sesuai apa yang diinginkan. Pelanggan merupakan suatu kepuasan konsumen dalam pelayanan. Selain tenaga kerja, mesin-mesin yang digunakan seperti impex, kunci-kunci, kompresor, dan lain-lain yang lengkap juga merupakan pendukung untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian untuk lokasinya sendiri, bengkel ini cukup mudah untuk didapatkan karena terletak di lokasi yang strategis seperti di pinggir jalan raya, tidak masuk dalam gang. Kemudian dalam kegiatan tersebut juga ada kegiatan distribusi, yakni bengkel menjual spare part motor, oli, ban, dan lain-lain. Adanya kegiatan distribusi ini yaitu penyaluran barang melalui sales masing-masing barang yang kemudian dititipkan atau diperjualbelikan selanjutnya digunakan oleh konsumen. Sekian penjelasan materi dari kami. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Muhammad Nizar Ramadan Hadi. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi ialah tidak lain tidak bukan agar kita semua dapat menambah wawasan kita tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan kami juga mengajak teman-teman sekalian agar lebih giat lagi dalam belajar ekonomi. Apa kita akan terus diam di saat negara kita masih menjadi negara berkembang, di saat negara lain telah menjadi negara maju dengan ekonomi yang pesat. Itu semua tergantung dengan sikap kita. Maka dari itu kami mengajak teman-teman sekalian agar lebih semangat lagi dalam belajar ekonomi. Demikian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator kami yang tampan lagi rupawan, yaitu Muhammad Abdi Pertama. Mungkin sekian dari kami tentang bengkel motor tadi. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Cukup jelas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Oke, silakan. Kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang pada gambar 5 yaitu gambar Indomaret. Sebelum melanjutkan ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Arsyad Wahmi, di samping saya ada Ihsan Kamil dan ada Muhammad Taufikur Rahman, ada juga Muhammad Reja Cahyadi dan Fauzan Abdillah. Dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang Indomaret. Di Indomaret itu adalah terjadi tentang distribusi yang penjualannya yaitu penjualan besar. Dan dia membelinya besar-besaran dan dijual ke masyarakat dengan kecil-kecilan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan Kamil. Baik, saya dari pemateri 1 akan menjelaskan tentang isi Indomaret. Menurut kelompok kami, Indomaret terjadi kegiatan ekonomi yaitu distribusi dengan menyalurkan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indomaret juga menyediakan bermacam-macam barang kebutuhan konsumen melalui dari kebutuhan pokok, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan sekolah, snack, jajanan ringan, peralatan sekolah, perlengkapan mandi, dan kosmetik. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya proses pendistribusian akan dijelaskan oleh Taufikur Rahman. Jadi, proses pendistribusian di Indomaret adalah sebagai berikut. Sebelum barang-barang tersebut sampai di Indomaret untuk dibeli masyarakat, tentu barang-barang tersebut sudah mulai diproses pendistribusian yang cukup panjang, melalui pembelian, pemilikan, pengelompokan barang. Dan pengelompokan barang ini berdasarkan volume, bentuk, mutu, dan ukuran. Dan selanjutnya pengemasan, penyimpanan, penggunaan, pengangkatan, dan pengangkutan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami akan dijelaskan oleh Reja Cahyadi. Baik, jadi kesimpulannya adalah barang-barang yang kita beli di toko-toko maupun di pasar merupakan barang-barang yang telah melalui proses distribusi. Barang tersebut tidak akan sampai kepada kita tanpa melalui proses distribusi. Dan proses distribusi sendiri ada yang prosesnya pendek dan ada juga yang panjang. Pada intinya barang-barang yang kita beli dimanapun itu tidak terlepas dari proses distribusi yang mampu menyalurkan barang dari produsen hingga sampai ke tangan kita sebagai konsumen. Iya, betul. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah penjelasan dari pendistribusian di Indomaret. Apakah yang lain sudah bisa memahami? Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terakhir dari kelompok 1. Majunya terakhir. Baik. Ini kelompok penutup ya, jadi harus perfect. Agak maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi. Berdirinya kami di sini, kami dari kelas 1 akan mempresentasikan penjabaran mengenai kegiatan ekonomi dari warung bakso nenek. Saya selaku moderator, Wanda Hamidah selaku pemateri 1, Trina Dewi selaku pemateri 2, Rosanda selaku pemateri 3, dan Roifa Yahya selaku kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan yang ada di warung nenek, kegiatan produksi. Mengapa kegiatan produksi? Karena di sini nenek membuat atau mengolah bahan makanan mentah yang kemudian diolah menjadi bakso yang siap dimakan atau dikonsumsi. Untuk harga bakso, nenek menjualnya dengan harga 10.000 per porsi. Selain kegiatan produksi, nenek juga melakukan kegiatan distribusi yang lain, yaitu distribusi langsung. Karena penjualan yang nenek lakukan ini langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Keberadaan warung nenek juga ini cukup strategis karena berada di dalam sekolah, yaitu sangat memudahkan siswa-siswinya untuk berbelanja ke warung nenek tersebut. Target pembeli bakso nenek ini cukup siswa-siswi SMA dan MTS Ulumuddin dan warga sekolah lainnya seperti guru, staf, ustadz dan ustazah, serta satpam dan lain-lain.
Kemudian, sebagai produsen, tentu nenek sangat memperhatikan 3 aspek penting terkait dengan what apa. Maksudnya, barang apa yang diproduksi oleh nenek. Jelas di sini nenek mengolah bahan mentah makanan menjadi bakso yang siap dimakan atau dikonsumsi. How, bagaimana? Hal ini terkait tenaga kerja, modal, dan bahan baku yang digunakan. Tenaga kerjanya sendiri, nenek tidak menggunakan tenaga kerja tambahan, karena nenek merasa mampu melakukannya sendiri. Untuk modal yakni tempat atau bangunan yang letaknya cukup strategis berdekatan dengan toko atau koperasi Al-Arsyadi. Bahan baku yang digunakan untuk membuat bakso juga tentunya bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Kemudian whom, siapa? Target pembeli nenek sangat jelas, yaitu siswa-siswi SMA, MTS, Ulumuddin, dan warga sekolah yang lain, seperti bapak atau ibu guru, staf ustazah, ustadz, ustazah, dan lain-lainnya. Tujuan dari nenek melakukan kegiatan produksi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan dengan memperoleh keuntungan dari penjualan yang nenek lakukan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan produksi barang konsumsi karena mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yaitu bakso. Jadi bakso merupakan barang yang siap dikonsumsi. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Sekian materi dari kelompok kami. Sekiranya apakah teman-teman sudah paham? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang sudah maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, jadi semuanya sudah paham ya terkait kegiatan ekonomi tadi, ada distribusi, konsumsi, dan produksi. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan memperolehnya diperlukan pengorbanan atau pertukaran uang. Maaf. Oke, saya ulangi. Jadi kesimpulan kegiatan belajar kita hari ini yaitu tentang materi kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau pertukaran uang. Selain untuk memenuhi kebutuhan, juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini adalah dari sisi produsen, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan ekonomi di masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu produksi, menghasilkan barang atau jasa, distribusi, menyalurkan barang atau jasa, dan konsumsi, menghabiskan, memanfaatkan, atau menggunakan barang. Oke, jadi semua sudah cukup paham ya, sudah sangat paham tentang kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, kalian sudah cukup baik mengikuti kegiatan belajar kali ini. Saya akan melakukan refleksi terkait pembelajaran kita hari ini. Saya akan membagikan sticky note yang kemudian kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nih ya, bisa tolong bantu dibagi ya. Nih. Yang cowoknya, tolong dibagikan. Ya, tolong dibantu dibagi ya, satu orang satu. Sudah? Oke. Sudah, pertanyaan yang pertama. Ini dijawab. Oke, nggak apa-apa, beda warnanya. Oke, pertanyaan yang pertama, refleksi yang pertama. Saya mempunyai pertanyaan yang kalian harus jawab. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dengan metode yang Ibu gunakan. Yang kedua,
Hal apa yang membuatmu semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Ini tentu motivasinya beda-beda ya. Hal apa saja yang membuatmu semangat mengikuti kegiatan belajar hari ini? Dan yang ketiga, apa saja kesulitan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti ada kendalanya dong. Apa yang kalian rasakan? Kemudian yang membuat kalian semangat tuh apa? Dan yang terakhir, kendala ketika kalian mengikuti pelajaran tuh apa? Sebutkan, supaya kedepannya ibu ada perbaikan. Kalau dari ibu atau dari diri kalian, kalian juga ada perbaikan, dari saya sendiri juga ada perbaikan. Baik, saya beri waktu 2 menit. Saya juga akan refleksi buat diri saya sendiri. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, saya rasa cukup menyenangkan. Kalian sangat antusias mengikuti pelajaran saya dengan metode yang saya gunakan. Saya sangat senang dengan keaktifan kalian. Saya juga mengapresiasi karena kalian keterlibatannya cukup intens, cukup sering interaksi dengan saya dan antar teman, sangat aktif, sering saling bertukar pendapat. Nanti perwakilan untuk baca satu sikil. Oke. Nah, oke. Nanti satu ini. Oke. Silakan. Oke, sudah. Silakan ditempel ke depan. Minta tolong salah satu untuk maju ke depan membacakan refleksi dari teman-teman kalian. Oke, satu perempuan dan satu laki-laki. Satu perempuan dan satu laki-laki. Boleh, silakan Wanda. Laki-lakinya siapa? Nizar. Oke. Wanda dulu. Silakan Wanda, baca punyanya yang laki-laki. Pertanyaan pertama jawaban dari pertanyaan pertama dari Fauzan Abdillah, saya merasa senang. Jawaban pertanyaan kedua, metode mengajarnya mudah dipahami. Nomor ketiga, sedikit sulit saat mengerjakan LKPD, tetapi untuk selebihnya tidak ada yang terlalu sulit. Oke, baik, itu dari Fauzan. Terima kasih Wanda sudah dibacakan. Sekarang dari perwakilan dari laki-lakinya, Nizar. Bacakan punya temannya yang perempuan. Refleksi. Ini nih, Nizar. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan pertama dari Cici. Perasaan yang saya rasakan adalah bahagia karena dapat memahami materi. Yang kedua adalah karena sesama murid dan guru dapat sama-sama berbaur. Yang ketiga, kesulitan yang saya dapat adalah tidak ada. Oke, tidak ada kesulitan ya, berarti materinya cukup mudah. Kemudian metode yang pembelajaran yang digunakan juga mudah dipahami. Baik, untuk materi pembelajaran selanjutnya kita
akan mempelajari materi tentang pelaku ekonomi. Siapa sih pelakunya? Tadi kan sudah kita bahas ya tentang kegiatannya, maka minggu depan yang akan kita pelajari adalah pelakunya. Siapa aja pelaku tadi, pelaku kegiatan ekonomi? Kalau produksi, pelakunya adalah produsen. Kalau konsumsi? Kalau distribusi? Distributor. Jadi untuk pelaku ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, yang kedua ada rumah tangga produsen, dan yang ketiga pemerintah, yang keempat ada masyarakat luar negeri. Akan kita pelajari minggu depan. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, silakan duduk kembali seperti semula. Ya. Oke, baik. Sudah, silakan duduknya dirapikan. Salah satu silakan pimpin doa, lalu kita pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.